Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubiren. Dan kali ini kita akan komentar lagi video dari Luis Prasetyo yang berjudul Ustadz Kayak Nama Tipu-Tipu Lagi. Mohon maaf guys, saya ini agak sedikit demam, jadi tapi saya akan teruskan dakwah ini gitu kan. Jadi walaupun sakit pun kita terus menyampaikan kebenaran guys. Dia salah nanti dia bawa buku dan saya cium dia orang dari Nusa Tenggara Timur. Saya bilang top, itu yang harus dilakukan. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal Ustadz Kenama. Dan ini adalah series di mana apologetika kita yang membahas mengenai tipu-tipu dari mualaf. Jadi salah satu teknik debat mereka adalah dengan cara tipu-tipu. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah soal tipu-tipu tentang ijazah yang disampaikan oleh Pak Kainama. Dan tidak hanya itu, ternyata dari tipuan satu beranak lagi menjadi tipuan bahwa Pak Gracia Pelo katanya dia cium. Pak Gracia Pelo katanya ketika datang membawa buku yang dibawa adalah buku sekolah minggu. Mari kita langsung. Ini Luis, saya nonton videonya guys. Jadi bukan buku sekolah minggu. Nanti kita lihat ya. Sebenarnya apa? Jadi Luisnya harus ngerti dengan apa yang orang sampaikan. Jadi Ustadz kayak nama ngomong A, Luis nangkapnya B. Coba lihat nanti. Bukan sekolah minggu, bukan buku sekolah minggu guys. Coba kita lihat. Aja nonton videonya dan mari kita bahas. Bos, saya pernah kejadian di Malang itu orang bawa Bible, Hebrew, dia buka. Bible ya, orang bawa Bible bahasa Hebrew. Ingat ya, Bible bahasa Hebrew, bukan sekolah minggu, bukan buku sekolah minggu. Nah, coba kita dengar lagi ya sambungannya. Buku 11 buku sekolah minggu ada kecil. Tapi dalam. Nah, buku yang 11-12 buku, jadi bukunya itu adalah Bible dalam bahasa Hebrew yang 11-12 dengan buku sekolah minggu. Maksudnya tuh ukurannya guys ya. Ini dia ngomong ukurannya 11-12 dengan buku sekolah minggu ukurannya, gitu loh, ya kan? Jadi buku sekolah minggu tuh ukurannya segitu. Nah, itu di buku karena Bible itu kan ukurannya beda-beda guys ya. Bible yang apalagi ini kan bahasa Hebrew, jadi ukurannya itu beda-beda. Jadi dimaksud beliau ini adalah yang 11-12, ingat ya, 11-12 ya. 11-12 berarti ada dua buku 11-12, yang 11 dan 12. Masa lu nggak ngerti dengan istilah ini gitu kan? Misalnya apa? Budi 11-12 dengan adiknya Anto misalnya. Ya kan? Bener nggak? Ada dua di situ. Jadi ini yang kalau dari Luis kelemahannya adalah dia nggak bisa menangkap apa yang orang katakan. Entah kapan Ustadz Kenama ngomong dia melihat buku sekolah minggu. Bukan buku sekolah minggu, tapi Bible dalam bahasa Hebrew yang 11-12 dengan buku sekolah minggu. Dalam hal ini tentu ukurannya gitu guys. Ya, di sini dikatakan bagaimana ketika dia ceramah di Malang, di situ ada seorang S2 yaitu Pak Gracia Pelo itu mendatangi dia pada waktu ceramah. Dia diam-diam aja waktu acara ibadah, dan kemudian di akhirnya ketika ada tanya jawab Pak Gracia Pelo berbicara. Nah, ketika dia berbicara itu katanya dia mendatangi Pak Kainama membawa Sunday School book, buku sekolah minggu. Bukan, Luis punya kelemahan berdasar Luis guys, dia nggak bisa menyimak apa orang sampaikan. Orang ngomong A, dia tangkapnya B gitu kan. Ini kacau nih guys. Jadi gimana Anda mau debat kalau begini caranya? Ya kan? Belajar untuk menyimak apa orang sampaikan. Jadi Anda tidak salah tangkap gitu kan. Bisa-bisanya Ustadz Kenama mengatakan bahwa Bible dalam bahasa Hebrew yang 11-12 dengan buku sekolah minggu. Tentu dalam ini ukurannya. Dia malah nangkap itu sebagai buku sekolah minggu. Kan kacau guys. Untuk mendatanginya buku sekolah minggu dalam bahasa Ibrani. Tapi ada pertanyaan dari statement ganjal dari Pak Kainama ini. Emangnya orang Yahudi, agama Yahudi, mereka mengenal yang namanya Sunday School? Atau bagaimana ini Pak Kainama? Sudah bertahun-tahun di Israel, ngaku kuliah di Israel ini Pak Bos satu ini. Dan kemudian dia bilang bahwa Pak Gracia Pelo mendatangi membawa buku sekolah minggu orang Yahudi. Apa nggak aneh guys? Mereka aja ibadah hari Sabat, bener nggak ya? Hari Sabtu bos,
Tetapi kenapa dia mengatakan bahwa orang Yahudi itu memiliki buku sekolah minggu? Nah, jelas ini adalah tipu-tipu yang disampaikan oleh Pak Kainam. Ini sebenarnya ya, Louis ini tanpa sadari dia sedang menipu diri sendiri, ya kan? Dengan apa? Dengan dia ketipu guys, karena dia nggak bisa nangkap apa orang-orang sampaikan gitu kan. Orang ngomongnya A, dia tangkapnya B. Jadi sebenarnya Louis ini dia sedang ketipu gitu oleh tingkat kecerdasan sendiri. Karena dia tidak cerdas dalam menyimak, akhirnya kena tipu gitu kan. Yang nipu dia siapa? Diri sendiri. Karena dia tidak bisa menyimak dengan baik, guys. Nah, kenapa saya katakan begitu? Ya iya, dia udah tahu orang Yahudi nggak ada buku sekolah minggu. Tetapi kenapa mengatakan pada jemaatnya dan bahkan di YouTube ini mengatakan bahwa Pak Gracia Pelo mendatangi Kainama membawa buku sekolah minggu? Ya jelas itu adalah teknik tipu-tipu supaya hal yang besar itu nggak ditanyain lagi. Apa hal besar itu? Yaitu ijazahnya Pak Kainama. Kan di situ ketika ditanya Pak Gracia Pelo kan, ditanyain ijazahmu lo mana, kuliahmu beneran atau enggak, S3-mu di Haifa sana. Kan itu fokus permasalahannya. Tapi dalam statement itu sekarang ini dialihkan menjadi dia mendatangi Kainama menggunakan buku sekolah minggu. Bukan buku sekolah minggu dari kecil, tapi dalam bahasa Ibrani itu cerita tentang Nabi Daud itu di Malang. Ternyata ada anak S2 yang di Batu itu turun ke kota Malang, dia diam, begitu orang sholat dia diam aja, selesai sholat maghrib dia diam aja, begitu ada sesi jawab diri, aku bukan muslim. Dia saran itu, dia bawa buku dan saya cium dia, orang dari Nusa Tenggara Timur. Saya bilang, Tof, itu yang harus dilakukan. Itu Tof, bukan Tof bahasa Hebrew ya, Tof. Bukan. Saya ancuk coba, bagus. Kau jatuhkan itu Kainama depan di dalam rumah ibadahnya sendiri, di dalam masjid di Malang. Dia berdiri, dia bawa buku. Kainama, kau nggak pernah disekolahkan. Indonesia nggak pernah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kau tidak pernah ke Haifa, tidak pernah ada sekolah tanah itu, tidak pernah ada. Kau tidak pernah disekolahkan di Leiden itu. Saya diam aja, biarin aja. Jangan dilawan kalau kayak. Ya, dari bagian ini juga Pak Kainama mengatakan bahwa buku yang dibawa itu cerita tentang Nabi Daud katanya. Nah, ini lagi susah. Ini jelas tipu-tipu. Kenapa? Karena Pak Gracia Pelo di situ ketika saya tanyai, buku yang dia bawa adalah tentang Paskah, guys. Sekarang kalau buku tentang Paskah, apa hubungannya dengan Daud? Paskah itu pasti hubungannya dengan kitab Keluaran. Di mana kitab Keluaran di situ Ini masalah apa ya? Yang masa Daud saya nggak tahu karena tadi tidak ada Ustaz Kainama mengatakan bahwa apa itu tentang Daud. Tapi guys, kalau Ustaz Kainama mengatakan bahwa itulah Bible dalam bahasa Hebrew, ya kan? Tentu namanya Bible kan keseluruhan itu kan, bukan hanya tentang Paskah aja gitu. Tapi ya itu kan perbedaan antara kita nggak tahu siapa yang ini. Karena gini guys ya, Ustaz Kainama kan tidak membuka buku itu, ingat. Dia hanya melihat buku itu, tapi dia tidak dibaca sama dia, hanya melihat sampul luarnya saja gitu kan. Jadi dia nggak tahu isi dalamnya gitu. Nah jadi ini hal-hal yang ini dan kita juga nggak tahu apakah Gracia Pelo itu jujur mengatakannya atau ya intinya adalah walaupun dia misalnya jujur pun mengatakan seperti itu ya, bahwa itu adalah buku Paskah ya, tetap saja tidak bisa menyalahkan Ustaz Kainama. Kenapa? Karena beliau tidak membaca di dalamnya, hanya melihat sampul luar saja guys. Dinyatakan ini loh aturan ketika kamu merayakan Paskah, kan begitu, bukan tentang Daud, dan ini jelas sudah nggak masuk akal. Dan itu adalah tipu-tipunya yang selanjutnya. Pak Kainama juga memuji, katanya tindakan yang dilakukan oleh Pak Gracia Pelo itu mahasiswa S2 yang turun gunung dari Batu menuju Malang itu menanyakan ijazah dia, dan kerjasama antara Indonesia dengan Israel itu dianggap top. Top bukan tof dalam bahasa Ibrani artinya baik ya, tapi top. Tapi ya baik juga ya, top. Marco top. Tindakannya benar. Nah, ini statementnya ambigu Pak Kainama. Anda memuji Pak Gracia Pelo, tindakannya sangat bagus. Tapi tindakan bagus yang bagaimana? Sedangkan Anda itu tidak bisa menjawab apa yang disampaikan Pak Gracia Pelo dan merasa bahwa dia menjatuhkan saya dan saya menjawabnya dengan baik. Artinya tidak
kembali marah, tapi saya diam-diam saja. Jadi gini ya, ini adalah adab seorang muslim ya. Kita lihat yang nggak beradab itu kan Gracia Pelo. Anda bayangkan ya, dia datang ke tempat pengajian dari Ustadz Kenama, lalu dia pura-pura sholat kan, pura-pura sholat. Lalu ditanya, rupanya dia bukan muslim. Nah itu kan jelas tipuan, tipu-tipu gitu kan. Jadi Gracia Pelo sebenarnya melakukan tipuan tuh Gracia Pelo. Ya kan ngaku-ngaku pura-pura muslim padahal bukan muslim gitu kan, ikutan sholat gitu kan. Nah juga betapa intinya kurang sopan guys menentangi Ustadz Kenama dan langsung tiba-tiba minta ijazah gitu kan. Nah ini nggak sopan. Ini loh guys ya, kok saya pribadi ya, Anda nggak bisa maksa orang untuk menunjukkan ijazah segala macam, enggak gitu ya kan, nggak bisa guys. Jadi mereka memang suka memaksakan kehendak. Jadi kalau nggak mau menunjukkan ijazah lalu dikatakan nipu gitu kan, ini kan nggak bisa diiniin. Jadi orang tuh dipaksa untuk menunjukkan ijazah, ini kan nggak benar guys gitu kan. Nah saya pribadi ya, ijazah tuh nggak begitu penting, Kenapa saya katakan ya, yang penting adalah kecerdasan berpikir, pola pikir. Sekarang ya Anda tahu ya, sekarang udah ada Google, kita bisa belajar di mana saja, ada perpustakaan dan segala macam. Kita bisa belajar banyak media untuk belajar sekarang. Jadi nggak mesti sekolah gitu. Jadi Anda bayangkan ya, anak sekarang nih, anak kecil nih, anak balita atau anak-anak yang masih SD, itu yang sering megang gadget gitu kan, yang suka buka Google, yang mencari tahu dan segala macam ya kan. Mereka lebih pintar daripada papa saya. Papa saya tamat SMA padahal kan. Mereka SD-nya tamat guys. Tapi kalah pengetahuannya gitu kan dibandingkan papa saya gitu. Jadi pendidikan itu bukan ukuran sebenarnya. Ya kan? Einstein itu tidak sekolah kan, tidak tamat sekolah Einstein dan orang lainnya. Jadi kalau saya pribadi, kalau debat itu saya tidak menanyakan ijazah, enggak. Misal saya debat dengan siapapun itu ya, saya nggak nanyakan ijazah. Bagi saya itu nggak penting. Yang penting pola pikirnya gitu kan. Apakah dia bisa debat dengan baik, menjawab pertanyaan saya gitu kan, berargumentasi dengan logis gitu kan. Itu penting, bukan soal ijazah gitu guys. Jadi Luis nih ya, orang-orang kayak gini, nah itu dia. Jadi dia ini Jadi bagi Luis ini ijazah itu adalah faktor penting dalam berdebat. Enggak, ijazah itu bukan faktor penting dalam berdebat gitu loh guys, ya kan. Ijazah itu hanyalah sebuah lembaran yang lembaran yang menjelaskan kalau kita tuh sudah tamat dari sarjana S1, S2 atau S3. Yang penting itu adalah bagaimana Anda memahami, kalau saya modal saya adalah pemahaman bahasa Indonesia yang benar dan menyimak orang guys. Jadi itu penting. Jadi kita tuh simak orang gitu. Yang kayak Luis, dia nyimak orang tapi dia nggak nyimak orang lah dibayar kan. Jadi tadi bisa terbukti dia salah tangkap dengan apa yang Ustadz Kenama sampaikan. Jadi kalau saya pribadi memang ijazah nggak penting. Ya kan? Jadi bukan itu patokan debat, bukan. Anda siapapun Anda, mau Anda punya ijazah S3, mau Anda punya ijazah, saya melihat Anda, kepintaran Anda bukan dari situ, tapi dari argumentasi Anda, dari kelogisan pemikiran Anda dan lain sebagainya. Dan itu dia memuji dirinya sendiri sebenarnya kan. Tindakannya top karena dia bisa menjawab orang yang menanyai ijazahnya dengan diam aja. Nah, menurut saya ini bukan top, Pak. Ini karena Anda tidak bisa menjawab karena Anda sudah tahu bahwa begini ya. Kalau Anda bertanya, itu nggak ada urusan dengan ijazah orang. Itu maksa namanya. Tanyakanlah hal-hal. Kan di situ kan jangan mainkan ya. Di situ Ustadz Kenama tuh membuka sesi tanya jawab. Ya kan? Yang tanya tuh yang tentang topik aja. Bahasan apa yang waktu itu dibahas oleh Ustadz Kenama. Ya kan? Itu caranya kalau Anda tahu ya. Kalau Anda ada sesi tanya jawab, Anda tanya sesuai dengan topik bahasan gitu. Nah ini nanya tentang ijazah. Ini kan nggak sopan guys, ya kan? Malah pribadi gitu kan? Itu kan ijazah, apalagi KTP, ijazah itu kan pribadi gitu, privasi pribadi. Nah, Ustadz Gracia Pelo sudah lancang gitu kan, menanyakan ijazah. Yang harusnya dia tuh bertanya tentang topik bahasan. Misalnya Ustadz Kenama lagi bahas tentang apa, tanyakan di situ, debat di situ. Jadi orang ini guys, orang ini bertanya itu bukan dalam mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dengan menanyakan ijazahnya mana gitu kan, nggak masuk akal guys, ya kan?
Intinya adalah jadi debat itu ya yang dibahas itu topik gitu loh, bukan ijazah orang. Ini kacau guys sebenarnya. Dan nipu, makanya ketika ditanya ijazah Anda nggak bisa menjawabnya, makanya Anda diam. Seandainya Anda ini Jadi benar-benar dia bukan nggak bisa jawab, nggak mau jawab. Ngapain orang kayak gitu diladenin gitu kan? Orang yang nggak sopan gitu, nggak yang lancang gitu. Datang-datang tadi pura-pura sholat kan, rupanya bukan muslim ditanyain. Lalu datang-datang nanya ijazah orang. Ini kan nggak sopan guys. Orang kayak gitu ya cara cara terbaik menanganinya diam. Kenapa? Karena gini guys ya, debat itu tentang pokok bahasan. Ngapain debat tentang ijazah gitu kan? Ini kan nggak masuk akal guys. dari Israel sana, pasti Anda bisa membuktikan bahwa saya benar-benar kuliah tahun sekian ke sekian, dosen saya ini saja. Silakan dicek, silakan di cross check ke kampusnya dan lain-lain. Tapi persoalannya ketika kita cek ke kampusnya, nggak ada jurusan liturgika yang dibilang sama ini Bapak Kainama dengan tekniknya yang tipu-tipu. Selain teknik, nah selain itu di video itu juga Pak Kainama bilang bahwa dirinya mencium Pak Gracia Pelu. Ini maksudnya apa Pak Kainama? Apakah Anda menyukai sesama jenis dengan mencium Pak Gracia Pelu? Saya tahu maksud Anda adalah Anda ingin menunjukkan kasih walaupun udah dijatuhkan tempat umum, Iya, benar kan? itu nggak sopan. Tapi memang benar ini teknik yang paling mantap Pak, dan saya akui Anda pintar. Ketika ketahuan bohong, yang harus dilakukan adalah diem aja. Ketahuan bohong gimana? Gimana ketahuan bohong coba? Ya. Guys, ketahuan bohong tuh gini loh misalnya ya, yang bisa dikatakan ketahuan bohong tuh gini. Misalnya Ustadz Kainama mengatakan saya tadi pagi saya ada di rumah. Rupanya orang ini bisa buktikan. Enggak, Ustadz tadi pagi bukan di rumah. Ini foto Ustadz tadi. Ini rekaman Ustadz tadi. Ustadz bukan di rumah tadi pagi. Ustadz tadi pagi di mall. Nah, itu baru bisa dikatakan kebohongan. Tapi kalau orang nggak mau nunjukkan ijazah, itu bukan kebohongan gitu loh. Lu sih nggak bisa bedakan mana kebohongan mana bukan. Itu privasi orang. Ijazah itu privasi orang. KTP ijazah itu privasi orang gitu. Jadi kalau saya ya, kalau orang mau minta ijazah saya, itu hanya berhubungan sama kerjaan. Atau misalnya Anda mau mempekerjakan saya harus kasih ijazah, ya saya kasih. Bukan kayak gini caranya, datang tiba-tiba dengan lancang minta nanya ijazah, itu kan nggak bener guys. Ustadz Kainama udah bener nih. Dia nggak mau berani orang-orang yang lancang seperti itu, yang nggak sopan seperti itu, ya kan? Nah, Luis nggak ngerti itu. Jadi ya udahlah lancang begitu, nggak sopan, ya kan? Lalu dituduh lagi Ustadz Kainama tipu-tipu. Padahal yang tipu-tipu tuh Luis sendiri gitu loh, ya kan? Orang yang lancang, orang yang nggak sopan malah dipuji-puji. Lalu orang yang sopan ya, yang menunjukkan akhlak gitu kan, dengan tidak meladenin masa tuh ya meskipun dijatuhkan di depan umum kan, beliau tidak meladenin gitu, maka beliau mencium Gracia Pelu. Itu menunjukkan kalau kasih tuh ini loh gitu. Anda nih sekarang ini sedang tidak menunjukkan kasih nih, saya nih yang menunjukkan kasih. Jadi kemana dari kasih Kristen tuh mana, ya kan? Kok bisa melakukan hal seperti yang dilakukan Gracia Pelu itu, gitu loh. Itu yang Luis nggak sadari. Soalnya dia bahas itu, Pak Gracia Pelu, Anda punya kasih nggak? Kasih Anda kemana? Kalau Anda begitu terhadap Ustadz Kainama gitu kan logikanya. Tapi Luis nggak sampai ke situ guys logikanya, nggak sampai ke situ kecerdasannya kan. Karena kalau jawab makin ketahuan bohongnya kan gitu. Makanya memang Anda memilih untuk diam 1000 bahasa dan tidak bisa membuktikan tentang kebenaran ijazah Anda. Dan teknik semacam ini seringkali dilakukan oleh orang-orang atau apologet dari teman-teman Anda. Ada yang ngaku Kalau mau ya gini, kalau mau tahu tentang ijazah ke Ustadz Kainama, ada caranya. Anda bertamu ke rumah dengan sopan, baik-baik dengan Ustadz Kainama, dia bakal kasih nanti itu ijazahnya. Intinya jangan dengan cara-cara seperti ini. Saya pun nggak mau guys, dilakukan seperti itu gitu kan, dipaksa-paksa gitu kan, dijatuhkan depan umum. Saya nggak mau. Bagi saya ini orang ini adalah sampah gitu kan, yang nggak ngerti adab, nggak ngerti akhlak gitu. Katanya kasih, tapi faktanya dia melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan kasih itu guys. Katanya mantan pastor di Katedral Jakarta. Ada yang mengatakan anak dari
seorang pastor, ada yang mengatakan lulusan dari Vatikan, ada yang mengatakan. Itu semua udah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Anda bisa tonton di video saya sebelumnya. Jadi Luis nih ya, dia kalau nggak dapat jawaban, orang ini nggak mau ngasih jawaban gitu kan, karena nggak ada kepentingan orang untuk ngasih jawaban ke dia gitu kan, ngapain coba ya kan, karena itu tuh bahasa pribadi. Nah, dia langsung nuduh itu nipu gitu guys. Jadi apa ya, gampang kali dia mengatakan orang ini nipu guys ya kan, kecuali kalau dia bisa buktikan dalam arti gini, apa namanya, ya dia dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara seperti itu. Jadi datangi orangnya baik-baik semua orangnya gitu kan. Sedangkan baik-baik aja belum tentu orang tuh mau gitu kan. Nah ini dengan cara yang seperti itu, ngomong di media gitu kan, langsung mengatakan nipu, ini kan gak sopan guys namanya. Lulusan dari Jerman, dari Inggris dan lain-lain, dan itu memang teknik tipu-tipu yang sering dipakai untuk menaikkan pamor. Lebih sadis lagi, ada yang bilang katanya ditawarin sekian triliun, sekian miliar, sekian ratus juta, sekian juta supaya kembali lagi. Kok saya ya, saya nggak peduli untuk semua, mau dia punya ijazah ini tuh, mau dia ditawarin segitu, enggak, saya cukup tahu aja, oh ada begitu kejadian. Nah, yang kita penting itu adalah argumentasinya, ya kan, kecerdasan berpikirnya dalam melakukan debat gitu kan. Nah, dan terbukti Luis, saya nggak tahu dia lulusan sekolah apa nih, tapi terbukti dari argumentasinya itu nol guys ya, nggak bisa nyimak apa kata orang, ya kan, argumentasinya kacau, nggak ngerti bahasa Indonesia dasar gitu kan, nggak ngerti pemakaian kata dan kalimat dan segala macamnya. Jadi memang kacau guys semua Luis ini. Kristen, tapi cara-cara model begini sekarang udah nggak laku Pak. Media sosial itu udah banyak banget, media sosial sudah gampang banget di cross check. Jadi fakta-fakta yang demikian itu gampang. Media sosial ya, saya katakan itu bukan bisa jadikan untuk fakta. Ingat, media sosial itu ya, kalau semua media sosial di fakta, Anda tahu media sosial itu isinya apa, ada yang benar, ada yang salah gitu kan. Jadi nggak bisa dijadikan fakta dicek lewat media sosial, nggak bisa, paham ya? Jadi kalau Anda menemukan misalnya media sosial mengatakan Ustadz Khairul tuh punya ijazah, sebenarnya ya Anda harus cek lagi gitu loh. Jadi nggak bisa. Kalau Luis ini memang dia mengandalkan media sosial, apakah kata orang ya benar gitu kan, ini kan kacau guys ya kan, nggak bisa begitu. Anda kalau membuktikan sesuatu itu bukan lewat media sosial. Media sosial itu hanya pemicu untuk Anda untuk melidiki lebih lanjut. Misalnya ada temuan di media sosial, itu bapak ini kayaknya nggak tamatan ini deh, nggak tamatan S3 Israel deh, ini pemaparannya, ya ada harus cek langsung, jangan percaya gitu aja. Nah kalau jangan percaya gitu aja, itu kacau ya guys. Jadi dia tuh gampang percaya dengan apa yang dikatakan medsos, itu kacau berpikirnya guys. Untuk di cross check, ya saya sarankan sih ya Bapak jujur aja, jawablah pertanyaan saya ini. Apakah Bapak ini benar-benar kuliah di Haifa, di Israel sana, atau cerita itu hanya cerita yang Bapak karang? Saya ya, gimana apapun yang mereka sampaikan, saya kuliah S3, S2, orang-orang Kristen ini ya, saya nggak peduli guys. Bukan itu patokan Anda tuh pintar, bukan itu ya, cerdas dan berdebat bukan itu. Tapi logika Anda kemana gitu loh, ya kan? Kayak Luis ini ya, lulusan apa saya nggak tahu, saya nggak peduli guys. Yang penting saya melihat pola pikirnya gimana, tingkat kecerdasannya gimana gitu kan. Dan terbukti Luis ini memang rendah tingkat kecerdasannya. Oke, bisa dijawab dulu itu. Nggak usah ngeles kemana-mana. Buktikan aja, gampang membuktikan. Tunjukin aja bukti satu aja bahwa Anda pernah berkuliah di sana. Anda, kan? Oke Pak, sampai ketemu di video selanjutnya dengan saya, Luis Prasetyo di sini. Cara orangnya adalah dia bukan melihat dari argumentasi, bukan melihat dari topik bahasan. Misal kita bahas tentang Yesus Tuhan apa tidak, dia seharusnya fokus pada itu, tapi malah nanya ijazah. Ini kan nggak nyambung guys. Seakan-akan dengan dia mengatakan bisa menunjukkan ijazah, berarti dia benar gitu kan? Kan nggak begitu guys. Jadi mau ada ijazah apa enggak ya? Kalau dia logis argumentasinya, itu jadi patokan dasar harusnya, bukan penting sama ijazah itu guys. Gitu loh. Karena saya katakan apalagi zaman sekarang ini ya, orang itu ada Google, ada perpustakaan banyak di mana-mana. Ilmu tuh bukan lagi didapat di bangku sekolah atau bangku kuliah, tapi didapat dengan otodidak guys, gitu kan. Jadi internet sudah menyediakan segala untuk kita. Tinggal kita mau meluangkan waktu untuk mempelajarinya gitu, ya kan. Banyak orang dapat ilmu dari internet gitu kan, yang didapat dari sekolah gitu guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.